Assalamualaikum, selamat datang di kisah inspiratif yang menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu klik tombol subscribe terlebih dahulu. Langit desa perlahan berubah warna, kuning keemasan bercampur jingga seakan hari enggan berpisah dengan bumi. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak yang masih bermain di pelataran masjid. Suasana terasa damai, sederhana, dan hangat. Di sebuah pondok kecil berdinding papan di pinggir desa, tinggal seorang santri bernama Fikri. Remaja itu dikenal warga sebagai anak yang rajin dan santun. Setiap subuh ia sudah terlihat berjalan menuju masjid, dan setiap sore ia membantu ibunya di rumah. Meski hidup dalam keterbatasan, wajahnya hampir selalu dihiasi senyum. Bagi warga, Fikri bukan hanya santri biasa. Ia adalah kebanggaan kecil desa itu, harapan yang tumbuh dari keluarga sederhana. Sore itu, ibunya memanggil dari dapur dengan suara lembut. "Fikri, tolong belikan sayur di pasar." "Ya, untuk berbuka nanti." Fikri mengangguk patuh. Ia mengambil kunci motor Vario putih, motor yang dibeli dari hasil tabungan ayahnya selama bertahun-tahun bekerja sebagai buruh bangunan. Motor itu bukan sekadar kendaraan, itu adalah simbol perjuangan keluarga mereka. Perjalanan ke pasar terasa biasa saja. Ia membeli kangkung, tempe, sedikit cabai, dan tahu. Pedagang pasar mengenalnya baik. Beberapa bahkan mendoakannya agar kelak menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Selesai berbelanja, Fikri mengikat kantong plastik di bagian depan motor, lalu melaju pelan menyusuri jalan desa. Matahari hampir tenggelam. Bayangan pepohonan memanjang di aspal yang mulai dingin. Namun, ketika sampai di ujung desa, langkahnya sedikit terhenti. Beberapa pengendara tampak diberhentikan oleh polisi. Ada mobil patroli terparkir di pinggir jalan. Suasana terlihat tegang. Beberapa orang berdiri dengan wajah cemas, menyerahkan surat-surat kendaraan. Jantung Fikri berdetak sedikit lebih cepat. Ia menarik napas dalam. SIM ada, STNK ada, helm juga lengkap. Gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan keyakinan itu, ia tetap melaju mendekat. Senja semakin redup. Angin yang tadi terasa sejuk kini seperti membawa firasat yang tak biasa. Suara peluit itu terdengar tajam memecah senja. "Berhenti, surat-surat." Nada itu bukan sekadar perintah, ia terasa seperti bentakan yang memaksa siapapun untuk tunduk. Fikri refleks menekan rem, motor Vario putihnya berhenti perlahan di tepi jalan. Beberapa pengendara lain sudah lebih dulu berdiri di sana, wajah mereka tegang, sebagian tampak pasrah. Fikri menelan ludah. Tangannya yang tadi menggenggam gas kini terasa dingin. Ia melepas helm dengan perlahan, mencoba tetap sopan dan tenang. "Surat-surat," ulang polisi itu, lebih keras. Dengan tangan sedikit gemetar, Fikri mengeluarkan SIM dan STNK dari dompetnya. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, sebagaimana adab yang selalu diajarkan gurunya di pondok, menghormati siapapun. Polisi itu memeriksa tanpa senyum, tatapannya tajam seperti mencari celah kesalahan. Ia membolak-balik SIM, mencocokkan nama, melihat masa berlaku, lalu memeriksa STNK. Semua lengkap, semua sah, tidak ada yang salah. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Namun, alih-alih mengembalikan surat-surat itu, polisi tersebut justru memiringkan kepalanya, menatap Fikri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaiannya yang sederhana, sarung yang masih terlipat rapi, peci hitam yang digenggam di tangan. Tatapan itu berubah, bukan lagi mencari kesalahan administratif, tapi sesuatu yang lain. Ia melirik motor Vario putih itu, mengusap bagian spionnya, lalu berkata pelan namun menusuk, "Kalau mau cepat selesai, 200.000. Kata-kata itu seperti petir di telinga Fikri. Ia terdiam, otaknya mencoba memahami maksud kalimat tersebut. "Maaf Pak, saya tidak mengerti, surat saya lengkap." Jawabnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru kendaraan yang lewat. Polisi itu mendecih pelan. "Kamu ini pura-pura tidak tahu atau memang bodoh? Mau cepat bayar 200.000, kalau tidak bisa panjang urusannya." Fikri menunduk sebentar, hatinya bergetar. 200.000 bukan jumlah kecil bagi keluarganya. Uang belanja di kantong plastik depan motor itu saja hasil dari sisa uang yang dihitung ibunya dengan hati-hati. "Maaf Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu."
ucap Fikri jujur. Polisi itu tersenyum miring. Senyum yang tidak membawa ketenangan, melainkan ancaman. Kamu kan santri, katanya jujur, katanya alim. Masa tidak ada uang, sok suci kamu ya, katanya dengan nada mengejek. Beberapa warga mulai memperhatikan. Ada yang menghentikan motor sejenak, ada yang berdiri di warung dekat lokasi. Mereka saling pandang, berbisik pelan. Itu Fikri, anak Pak Rahman. Anaknya baik itu. Suratnya lengkap katanya. Namun, tak satu pun berani bersuara keras. Polisi itu semakin menjadi. Ia mengembalikan SIM dan STNK dengan cara dilempar ke jok motor. Banyak alasan kamu, jangan pikir pakai pakaian santri bisa bebas aturan. Fikri memungut surat-suratnya dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut dihukum, tapi karena ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia tahu ia tidak bersalah. Ia tahu semua dokumennya lengkap. Tapi di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki kuasa. Pak, saya tidak melawan. Saya hanya tidak punya uang itu, ucapnya sekali lagi, berusaha tetap sopan. Polisi itu mendekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah. Bau asap rokok dan keringat bercampur dengan aroma bensin dari kendaraan di sekitar mereka. Kamu pikir saya tidak bisa cari kesalahan? Spion kamu ini kurang presisi. Plat nomor kamu agak pudar. Bisa saya tahan kendaraan kamu? Kata-kata itu diucapkan pelan, namun penuh tekanan. Jantung Fikri berdetak semakin cepat. Ia melirik ke arah warga yang mulai mengeluarkan ponsel. Beberapa sudah merekam, namun mereka tetap menjaga jarak. Tak ada yang berani maju. Sore semakin redup, matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Bayangan panjang menutupi jalan desa itu, seakan alam pun menyaksikan ketegangan yang terjadi. Polisi itu mendengus kesal karena Fikri tetap tidak memberikan uang. Suasana berubah, nada suara polisi mulai meninggi. Kata-kata kasar keluar tanpa ditahan. Kamu ini sengaja mempermalukan saya, ya, di depan orang-orang? Beberapa warga kini jelas merekam. Lampu ponsel terlihat menyala di antara kerumunan kecil. Fikri merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya berdiri di samping motor putihnya, motor yang dibeli dari keringat ayahnya, motor yang setiap pagi membawanya ke pondok dan membantu ibunya berbelanja. Ia hanya ingin pulang, hanya ingin sampai di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Namun, keadaan tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Polisi itu menatap sekeliling, menyadari ada kamera yang merekam. Bukannya mereda, justru amarahnya terlihat semakin memuncak. Senja hampir benar-benar tenggelam ketika suasana di ujung desa itu berubah menjadi mencekam. Polisi yang tadi berdebat dengan Fikri tiba-tiba berbalik arah tanpa sepatah kata pun. Langkahnya cepat menuju mobil patroli yang terparkir beberapa meter dari lokasi. Sepatu dinasnya menghentak aspal dengan keras, seakan setiap pijakan menyimpan amarah. Fikri berdiri terpaku di samping motor Vario putihnya. Tangannya masih memegang SIM dan STNK yang tadi dikembalikan dengan kasar. Jantungnya berdegup kencang, tak beraturan. Ada firasat yang tidak enak merayap di dalam dadanya. Beberapa warga mulai mengangkat ponsel lebih tinggi. Namun tak ada satupun yang berani melangkah maju. Pintu belakang mobil patroli terbuka. Beberapa detik kemudian, polisi itu kembali berjalan ke arah Fikri. Di tangannya, sebuah jerigen merah. Langkahnya mantap, tatapannya dingin. Jantung Fikri seperti berhenti sesaat. Pak, itu untuk apa? Suara Fikri bergetar, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Angin sore berembus lebih kencang, membuat daun-daun di pinggir jalan bergesekan pelan. Suasana hening, hanya suara mesin kendaraan yang melintas pelan dan bisik-bisik cemas warga. Polisi itu membuka tutup jerigen. Aroma bensin langsung menyengat udara. Beberapa warga tersentak. Ada yang berani berseru pelan, "Pak, jangan Pak." Namun, suara itu tenggelam oleh ketegangan. Tanpa banyak kata, cairan bening itu mulai disiramkan ke atas motor putih milik Fikri. Tangki, jok, ban. Bensin mengalir turun ke aspal membentuk genangan kecil yang memantulkan cahaya senja terakhir. Fikri melangkah satu langkah ke depan, refleks ingin menghentikan. "Pak, jangan Pak, itu motor orang tua saya tidak melawan." Suaranya pecah, namun polisi itu menoleh dengan tatapan tajam. "Ini akibatnya kalau melawan," bentaknya keras. Fikri membeku.
Ia tidak melawan, ia hanya menolak memberi uang yang tidak seharusnya diminta. Tapi kalimat itu sudah telanjur menjadi vonis. Sebuah korek api dikeluarkan, waktu seakan melambat. Warga menahan napas, kamera ponsel tetap merekam, tangan-tangan gemetar namun tak kuasa menghentikan. Api kecil menyala di ujung korek, dan dalam satu gerakan cepat, api itu dilemparkan ke arah motor. Wush! Nyala api langsung membesar, menyambar bensin yang sudah membasahi seluruh badan motor. Dalam hitungan detik, Vario putih itu dilalap kobaran api. Suara retakan plastik terbakar terdengar jelas. Jok menghitam, spion meleleh, ban mulai mengempis disertai letupan kecil. Asap hitam membumbung tinggi ke langit yang kini mulai gelap. Fikri terpaku. Matanya membesar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seakan tubuhnya kehilangan tenaga untuk bergerak. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah hasil kerja keras ayahnya selama bertahun-tahun. Ayahnya yang pulang malam dengan pakaian penuh semen. Ibunya yang menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit. Semua pengorbanan itu kini terbakar di hadapannya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin berlari ke arah motor itu, ingin menyelamatkan sesuatu, apapun. Tapi kobaran api terlalu besar. Panasnya terasa hingga beberapa meter jauhnya. Warga mundur selangkah demi selangkah, beberapa orang terdengar menangis pelan. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Namun tak satu pun berani mendekat. Polisi itu berdiri beberapa langkah dari kobaran api, wajahnya tegang. Entah karena marah, entah karena mulai menyadari semua kamera yang merekam perbuatannya. Suara tangis Fikri kini terdengar jelas. Tangis seorang anak yang tidak hanya kehilangan motor, tapi juga menyaksikan ketidakadilan dengan mata kepalanya sendiri. Sayur dan tempe yang dibelinya untuk ibunya masih tergantung di bagian depan motor, kini ikut terbakar. Plastik meleleh, isinya jatuh ke aspal yang panas. Simbol sederhana dari kasih seorang anak kepada ibunya musnah bersama api. Beberapa warga mulai berani berbicara lebih keras. "Sudah, Pak. Cukup, Pak." Itu anak tidak salah. Namun api sudah telanjur membesar. Langit yang tadi berwarna jingga kini berubah gelap. Asap hitam membaur dengan warna malam. Fikri terduduk lemas di tepi jalan, tangannya menutup wajah, bahunya bergetar hebat. Malam itu, desa kecil itu tidak lagi sama. Pemuda yang merekam kejadian tersebut pulang dengan dada sesak. Ia menonton ulang video itu. Setiap detik terasa menyakitkan. Namun ia tahu, jika ini hanya berhenti di desa, maka tidak akan ada perubahan. Dengan tangan gemetar, ia mengunggah video itu ke media sosial. Tanpa ia sadari, dalam hitungan jam, video itu mulai menyebar. Dibagikan dari satu akun ke akun lain. Komentar berdatangan tanpa henti. "Astagfirullah, ini keterlaluan. Di mana keadilan? Viralkan sampai pusat tahu." Tagar keadilan mulai bermunculan. Orang-orang yang tak mengenal Fikri ikut merasakan kemarahan yang sama. Mereka mungkin tidak berada di desa kecil itu. Tapi mereka tahu satu hal, yang terjadi bukanlah hal yang bisa dibiarkan. Jumlah penonton melonjak ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Setiap kali video itu diputar, tangis Fikri terdengar lagi. Setiap kali api menyala di layar, kemarahan publik ikut menyala. Di desa, suasana terasa berbeda malam itu. Orang-orang berkumpul di warung kopi, membicarakan kejadian sore. Biasanya percakapan mereka soal harga sembako atau panen sawah. Kini yang dibicarakan hanya satu hal, video Fikri. "Sudah sampai mana videonya?" Katanya sudah ratusan ribu yang nonton. Katanya akun berita besar juga sudah posting. Warga yang semalam hanya bisa merekam dalam diam, kini mulai merasakan sesuatu yang baru, keberanian. Mereka sadar apa yang mereka saksikan bukan lagi rahasia desa. Dunia sedang melihat. Sementara itu, di kantor kepolisian kabupaten, pagi itu tak lagi biasa. Beberapa perwira berdiri mengelilingi sebuah layar. Video itu diputar ulang. Suasana ruang rapat hening, tidak ada yang berbicara saat jerigen merah muncul di layar, tidak ada yang bergerak saat api menyambar motor. Semua wajah, lokasi, dan kejadian terekam jelas, tak ada yang bisa menyangkal. Atasan kepolisian itu menarik napas panjang. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah krisis kepercayaan. Jika tidak ditangani dengan tegas, dampaknya bisa lebih besar dari sekadar satu kasus. Panggil yang bersangkutan, sekarang
ucapnya tegas. Beberapa jam kemudian, polisi yang semalam berdiri penuh amarah di tepi jalan itu kini duduk di kursi pemeriksaan. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi sorot mata merendahkan. Yang ada hanyalah pertanyaan-pertanyaan tegas dan tatapan serius dari atasannya. Apakah ini benar Anda? Kenapa Anda membawa jerigen bensin? Siapa yang memberi perintah membakar kendaraan warga? Tak ada jawaban yang mampu membenarkan apa yang terekam. Video itu terlalu jelas, suara terlalu nyata, api terlalu terang untuk ditutup-tutupi. Di sisi lain, Fikri menjalani pagi yang berat. Ia tidak membuka media sosial, ia bahkan tidak tahu seberapa jauh videonya menyebar. Ia hanya duduk di teras rumahnya, memandangi halaman kecil yang biasanya menjadi tempat motor putihnya terparkir. Kini kosong. Ayahnya duduk di sampingnya, diam. Sorot mata lelaki itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Bukan karena marah kepada Fikri, tapi karena ia merasa gagal melindungi anaknya. Proses pemeriksaan terus berjalan. Tekanan publik tak surut. Setiap perkembangan kasus menjadi perhatian warganet. Orang-orang menuntut kejelasan. Mereka ingin tahu apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua. Akhirnya sebuah konferensi pers diumumkan. Di depan kamera dan mikrofon para wartawan, atasan kepolisian berdiri dengan wajah serius. Di belakangnya lambang institusi terpampang besar. Hari ini kami menyampaikan hasil pemeriksaan internal, suaranya tegas namun berat. Desa kecil itu kembali berkumpul. Kali ini bukan di tepi jalan, melainkan di depan televisi warung kopi. Beberapa menonton lewat ponsel, semua menunggu satu kalimat. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan ini kami memutuskan memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Kalimat itu seperti gelombang yang menyapu desa. Beberapa warga menghela napas lega. Ada yang bertepuk tangan kecil, ada yang berucap syukur pelan. Untuk pertama kalinya mereka merasa suara mereka didengar, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka bersatu, karena kamera yang merekam semalam menjadi saksi yang tak bisa dibungkam. Pagi itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Embun masih menempel di ujung daun. Cahaya matahari baru saja menyelinap di sela-sela pepohonan. Udara masih dingin, seakan alam pun ingin menenangkan sesuatu yang beberapa hari terakhir terasa panas dan gaduh. Di rumah kayu sederhana milik Fikri, aktivitas berjalan pelan. Ibunya menyapu halaman kecil di depan rumah. Ayahnya duduk di bangku bambu, menatap jalanan tanah yang biasanya menjadi tempat motor putih itu terparkir. Kini halaman itu kosong. Tak ada lagi suara mesin yang biasa dipanaskan setiap pagi. Tak ada lagi bunyi standar motor yang diturunkan pelan. Kekosongan itu seperti simbol dari sesuatu yang belum sepenuhnya pulih. Fikri sendiri duduk di teras, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, tapi sorot matanya masih menyimpan sisa luka. Ia berusaha kembali pada rutinitasnya, membaca kitab, membantu ibunya, namun bayangan api itu kadang muncul tanpa diundang, lalu terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah mobil dinas berhenti tepat di depan rumah mereka. Ibunya terdiam, ayahnya berdiri perlahan. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat ikut menoleh. Suasana mendadak tegang, namun kali ini bukan rasa takut yang mendominasi. Pintu mobil terbuka, seorang perwira berpangkat tinggi turun, diikuti beberapa anggota lainnya. Wajah mereka tidak keras, tidak ada sorot mata mengintimidasi. Mereka berjalan pelan menuju rumah Fikri. Ayah Fikri melangkah maju, sedikit gugup namun tetap menjaga sikap. Perwira itu memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Suara itu tenang, tidak ada nada perintah, tidak ada bentakan. Waalaikumsalam, jawab ayah Fikri pelan. Beberapa tetangga mulai berkumpul di pinggir jalan. Mereka menyaksikan dari jarak aman. Kali ini bukan untuk merekam, tapi untuk memastikan bahwa pagi ini berbeda dari senja beberapa hari lalu. Perwira itu menatap Fikri yang berdiri di samping ayahnya. Pandangannya lembut, penuh kesadaran. Kami datang bukan untuk menakut-nakuti, ucapnya pelan. Kami datang untuk meminta maaf. Kalimat itu menggantung di udara pagi yang sejuk. Ibunya menutup mulut dengan tangan. Ayahnya menunduk perlahan. Perwira itu melanjutkan, suaranya mantap namun terdengar berat. Kami gagal menjaga amanah. Apa yang terjadi pada anak bapak dan ibu adalah kesalahan besar.
Kami mohon maaf, setulus-tulusnya. Tak ada pembelaan, tak ada alasan, hanya pengakuan. Lalu salah satu anggota membuka bagian belakang mobil dinas. Di sana berdiri sebuah motor baru. Vario putih. Mengkilap, bersih. Masih berbalut plastik pelindung di beberapa bagian. Sejenak, waktu seperti berhenti. Motor itu serupa dengan yang terbakar. Warna yang sama, bentuk yang sama, bahkan tampak lebih baru, lebih sempurna. Ini bukan untuk menukar luka, kata perwira itu pelan. Kami tahu ini tidak bisa menghapus kejadian kemarin, tapi ini bentuk tanggung jawab kami. Ibunya tak kuasa menahan tangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap motor itu, lalu menatap anaknya. Ayah Fikri menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar, bukan karena sedih lagi, tapi karena terharu. Selama ini ia hanya seorang buruh bangunan. Ia tak pernah membayangkan pejabat tinggi datang ke rumah kayunya untuk meminta maaf. Fikri melangkah pelan mendekat ke motor itu. Tangannya menyentuh stang dengan hati-hati, seakan takut itu hanya mimpi. Jemarinya bergetar, bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena ia tak pernah menyimpan kebencian sejak awal. Perwira itu menatapnya, menunggu. Fikri menarik napas dalam. "Saya memaafkan, Pak," ucapnya pelan namun jelas. Semoga kejadian ini tidak terulang pada siapapun. Kalimat sederhana itu membuat suasana semakin hening. Banyak orang mungkin akan memilih marah, memilih membalas dengan kebencian, tapi Fikri memilih memaafkan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tidak ingin api yang membakar motornya ikut membakar hatinya. Perwira itu mengangguk hormat. "Terima kasih atas kebesaran hati kamu," katanya. Kunci motor diserahkan. Suara klik kecil terdengar saat kunci berpindah tangan. Itu bukan sekadar penyerahan kendaraan. Itu adalah simbol bahwa keadilan tidak hanya soal hukuman, tapi juga tentang keberanian mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Setelah beberapa menit berbincang, rombongan kepolisian itu pamit. Mereka tidak lama, tidak ingin membuat suasana terasa formal. Mereka datang dengan niat baik dan mereka pulang dengan wajah lebih ringan. Mobil dinas itu perlahan menjauh. Kali ini suara mesinnya tidak lagi terasa menegangkan. Di halaman rumah kayu itu kini berdiri Vario putih yang baru. Sinar matahari pagi memantul di bodinya yang bersih. Ayah Fikri memeluk anaknya erat. Tak banyak kata yang keluar, hanya pelukan panjang seorang ayah yang bangga pada keteguhan hati anaknya. Ibunya mengusap wajah Fikri sambil berbisik, "Kamu sudah jadi pelajaran untuk banyak orang, Nak." Fikri tersenyum kecil, senyum yang lebih tulus daripada hari-hari sebelumnya. Keheningan pagi itu terasa berbeda, lebih hangat. Bukan karena motor baru, tapi karena ada pemulihan yang mulai terjadi. Ada kesadaran yang tumbuh. Ada bukti bahwa suara rakyat kecil pun bisa menggema hingga ke atas.